Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyaningsih dari SMA Negeri 1 Karangwaring, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang reproduksi sel. Setiap sel mengadakan perbanyakan atau reproduksi. Pada organisme eukariotik, reproduksi sel dapat dibedakan atas mitosis dan meiosis. Pada kali ini, saya akan menjelaskan khusus untuk pembelahan secara mitosis. Di sini ada suatu contoh gambar, ada bagian ini yang pembelahan secara meiosis dari satu sel anak menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing haploid. Sedangkan di sini ada pembelahan secara mitosis dari satu sel menghasilkan 2 sel anak yang masing-masing diploid. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Tujuannya untuk pertumbuhan dan regenerasi. Hasil pembelahan dari mitosis, 2 sel anak yang identik dengan sel induk. Diploid menjadi ploid, haploid menjadi haploid. Pada tahapan pembelahan mitosis ini hanya 1 kali, yaitu ada pada profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini merupakan contoh sel yang sedang melakukan replikasi DNA. Ini terjadi proses pembelahan secara mitosis. Pada tahap telofase ini nanti terjadi ada sitokinesis dan menghasilkan 2 sel anak yang masing-masing diploid. Pada tahap pertama yaitu pada profase. Benang kromatin menjadi kromosom. Kromosom menduplikasi menjadi 2 kromatid tetapi masih melekat dalam satu sentromer. Membran inti dan nukleus melenyap. Sentrosom memisah menjadi 2 sentriol dan diantaranya terbentang benang spinal. Ini salah satu contohnya di mana ini merupakan sentromer dengan 2 pasang sentriol, memberikan nukleus, ada membran nukleus, ini membran plasma. Ini merupakan benang spinal, ini ada aster, merupakan kromosom dengan 2 pasang yang kromatin masih terikat pada bagian sentromernya. Pada tahap yang ketiganya, ini membran nukleus mulai menghilang, ada kinetokor, kemudian ini merupakan ada mikrotubulus, kemudian ini juga sama ada mikrotubulus. Pada tahap yang kedua yaitu metafase. Kromosom terletak berjejer di bidang ekuator. Kemudian bagian sentromer, kromosom berikatan dengan kinetokor yang berhubungan dengan benang spinal. Pada fase ini kromosom tampak paling jelas terlihat sehingga jumlahnya mudah diidentifikasikan. Metafase adalah tahap yang memerlukan energi terkecil dan waktu yang paling singkat. Ini salah satu terletak pada bidang ekuator. Tahap ketiga yaitu anafase. Anafase sentromer membelah, lalu benang spinal menarik kromatik menuju kutub sel yang berlawanan. Kemudian bergerak kromosom tersebut dipengaruhi oleh enzim gininya. Ini salah satu nanti akan tertarik kepada kutub yang berlawanan. Tahap yang keempat yaitu telofase. Kromatid berubah menjadi benang kromosom, kromosom berubah menjadi benang kromatin, membran inti dan nukleus terbentuk kembali, terjadi sitokinesis, pembagian sitoplasma sehingga dihasilkan 2 sel anak yang identik dengan induknya. Ini yang kelihatan pada tahap bagian telofase ini adalah lakukan ini yang disebut dengan sitokinesis, yang pada akhirnya akan membelah menjadi 2 sel anak yang identik sekali dengan sel induk. Demikian pemberian materi tentang pembelahan secara mitosis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.